berat, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguh dan masalah, majukan umat jayakan bangsa. Bumikan Islam sinari Solo cari ukuran utama satukan langkah bersama majukan Indonesia. Di Solo cari ukuran utama satukan langkah bersama cerahkan semesta. Alhamdulillah ya Allah. Ini lagi ajak semua. Bukan ini kan? Apa ini? Isi dulu Pak. Isi dulu Pak. Bangkitkan tajdik, kibarkan dakwah, amal
a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu, terlebih nikmat iman dan Islam, yang mana pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan pada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada para umatnya. Semoga kita semua yang hadir di majelis ilmu ini termasuk dalam golongan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati Bapak Kepala Desa Bojongkulur, Bapak Haji Firman Riansyah, dan yang kami hormati Ketua PCN Gunung Putri Bapak Tahrudin Salam Esos. Buka pengajian pada kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara berikutnya agar menambah keberkahan dan kekhidmatan acara pengajian kita, insyaallah akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh anak-anak santri Tahfiz Al-Quran Fastabik. Kepada Ananda kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya, Bapak Ibu sekalian, dengan lantunan ayat-ayat surah Al-Quran langsung menenteramkan hati-hati kita. Ya, semoga keberkahan senantiasa turun di setiap hari kita, khususnya pada kegiatan pengajian rutin bulanan ya yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Baik, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan puisi oleh Ananda Septi dari siswi SMK Muhammadiyah Gunung Putri. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Haji Ilah Khairiyah Muslim. Anak panah Muhammadiyah. Di atas Ka'bah rembulan jingga berkabut sutra. Jinggamu meredup, seredup hatiku yang terpana. Merindukan Rabb Sang Maha Sempurna. Semangat juang dan tak kunjung padam mengiringi jiwa yang selalu belia sudah. Dengan mengharap ridho Allah, anak panah dilepas dengan panji matahari, berpedoman Quran dan Rasulullah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tauhana 'anil munkar. Bagai sang surya yang selalu menyinar, khairul ummah rahmatan lil alamin, untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya insyaallah mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah yang insyaallah akan dipandu langsung oleh Ibu Liken. Kepada beliau kami persilakan.
fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi samina wa akhona. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, Muhammadiyah gerakanku. Demokrasi sejati, sadarlah akan kewajiban suci, membina harta kaum wanita, menjadi yang utama negara. Di tanah hatimu terbentang surga, di tanganmu nasib bangsa. Mari berbakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, membangun dunia. Berkibarnya pagi matahari, menghias langit timur berdiri. Itulah lambang perjuangan kita dalam menyebar luaskan agama. Islam adalah hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari berbakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, membangun dunia. Belum ya. Mana filmnya? Pak, sedikit rapat sini. Oke, ya lihatnya ke sini ya. 1, 2, 3. Ya boleh, coba dulu. Dilepas saja apa dulu ya, biar rapi ya. Buka dulu ya. Oke. Dibuka dulu kali ya, Bu ya. Maksudnya biar rapi yang di kerudung gitu ya. Ditaruh aja dulu kali ya. Ya. Bentar. Sampai enggak? Voice-nya sampai enggak? Oke, maju dikit. Nah, oke, ya, lihat sini ya. Senyum boleh 1, 2, 3. Tangannya ya. Maskernya taruh dulu kayaknya. Ya.
Oke, 1, 2, 3. Senyum boleh. Ada gaya lain boleh? Cukup? Ya. Oh ya. Diangkat tangannya, Pak. 1, 2, 3. 1, Angkat tangan. 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Ayo siapa? Musola mana? Anterin Om Tri. Ayo, nggak apa-apa, Bu. Siapa lagi? Ayo yang mau ikut. Ayo. Biarin ya. Oke. Ya, sudah. Ya. Oke, lihatnya ke sini ya. Agak nyarong dikit di sini. Oke. 3, 2. Ya, lihat sini. 1, 2, 3. Bentar ya. Ada lagi? Ya, lihat sini. 1, 2, 3. Boleh gaya lain, bebas. 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bermandiansyah Pelatih Saat Becukulur itu yang mewakili, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Gofar SHT SHMH, yang hormati Bapak Darudin Salam Esos Ketua PJM Gunung Putih, yang hormati Bapak Haji Sladesman, yang hormati Bapak Toto, yang hormati Bapak Haji Muksin, dan penasihat PJM Gunung Putih yang kami hormati, serta Ibu Haja Putira atau yang mewakili yang hormati Bapak Rafael yang Muslim, Ibu-ibu guru dan Bapak guru yang PJM Gunung Putih yang berbahagia. Puji syukur dan nikmat dan kurnia yang diberikan Allah pada kita semua harus kita syukuri dan kita nikmati, bahwa pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang apapun. Semoga pertemuan ini sampai selesai tiada ada halangan apapun. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa tujuan kami adalah pengajian di ranting Ujung Kulur, yang insya Allah nanti juga ranting yang lain. Di antaranya ada pertama, yaitu untuk silaturahmi warga Muhammadiyah Gunung Putih dan ranting-rantingnya terdapat di ranting Ujung Kulur. Tujuan pertama adalah, yang kedua adalah menyamakan persepsi yang sama tentang apa punya Muhammadiyah itu.
Yang ketiga itu persatukan pandangan bahwa manusia kita adalah bahwa kita di Muhammadiyah adalah bersatu untuk mengembangkan dan perjuangan Muhammadiyah. Tidak ada kata-kata sudon, kita harus kunutun, persatuan semuanya. Jadi saya ulangi, manusia kita adalah husnudon, yaitu berprasangka baik semuanya. Itu tujuan kami. Jadi alhamdulillah ini Bapak Ibu Sarawuh bisa hadir. Kami sangat-sangat terima kasih. Begitu terima kasih atas kesempatan, karena mungkin juga banyak kesibukan masing-masing, tapi nyatanya bisa hadir. Khususnya Bapak beliau, Bapak Gofar, yang sampai menginap di Cilengsi. Alhamdulillah Pak Gofar, terima kasih sekali lagi. Kemudian selanjutnya bahwa kita syiar Islam harus kita dengungkan terus. Apalagi di layar sini yang ngadapin ya Islam, ada Islam-Islaman, tapi yang penting lagi khususnya adalah Muhammadiyah. Di sini kebanyakan adalah saudara kita, bukan Muhammadiyah. Jadi kami ingin nanti sini pada saat buat ranting Muhammadiyah. Apa gunanya? Dulu pernah ada orang Padang ini jalan-jalan, kok lihat ada tulisan ranting Muhammadiyah, dia langsung masuk ibu itu, karena berani, karena ada tulisan Muhammadiyah, dia orang Padang. Maka beliau saya sambut dengan baik, dan dia adalah Muhammadiyah dari Padang mencari saudaranya. Bahwa kita dalam benak kita, manusia kita adalah kita bersatu dan husnudon, itu kuncinya. Jadi kami harapkan hari SN Muhammadiyah Gunung Putri kita bersatu berkembang. Yang tadi dari beliau Pak Gofar menyarankan ada hal yang penting. Yang penting itu ada kegiatan. Dikata kita aja nanti ya. Jadi Pak Gofar sudah menyanyikan, dan nanti kami tinggal berusaha itu dan berusaha doa Bapak dan Ibu yang semuanya. Ya. Kemudian yang lain adalah bahwa kita masih bisa memajukan dan mengembangkan Muhammadiyah di Gunung Putri. Sekian kata kami, dan kemudian pertemuan ini awal dari kesatuan kita untuk mindset kita adalah husnudon semuanya, dan akhirnya kami akhiri dengan Nasrullah, yaitu dan catatan lagi bahwa Jeromain dalam benak kita, ya, dalam benak kita adalah Jeromain. Ya, dan Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa nanti mungkin Pak beliau menjelaskan bahwa dia itu dengan sinar 12 sudah tanggal lahir Pak ya. Sinar menyinari hati, mencerahkan umat, menyinari hati manusia dan ajaran Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi yang benar, untuk menciptakan masyarakat utama yang madani, yaitu beriman, berijtihad, berbudi luhur, adil dan bermaslahat. Ya, masih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslim Bukhari MSI atas sambutannya selaku Sohibul Bait. Jazakallahu khairan katsiran. Dan berikutnya sambutan dari Ketua PCM Gunung Putri kepada Bapak Tahrudin Salam SSOS, kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad ibn Abdullah al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pada Ayahanda PDM Bapak Haji Muhammad Gofar SAG SHMH yang kami muliakan, kepada penasehat PCM Gunung Putri sekaligus Shahibul Bait Bapak Dr. Andes Haji Muslim Bukhari MSI bersama Ibu Hajah Ira, yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kesehatan dan lindungan. Kepada rekan-rekan kami PCM Muhammadiyah Gunung Putri yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, Bapak Ustadz Mujahidin alhamdulillah hadir, Bapak Toto tadi berhalangan hadir, yang kami muliakan, rekan-rekan sekalian, anggota maupun simpatisan Muhammadiyah di Kecamatan Gunung Putri, khususnya di Ranting Muhammadiyah Bojongkulur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita di masa-masa COVID pandemi yang Masya Allah menyita waktu banyak, terutama di MCC Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan secara luring, kita bisa hadir di kediaman beliau Bapak Haji Muslim Bukhari. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar kita sekalian bisa menjalankan aktivitas kita, menjalankan kehidupan kita selalu dalam lindungan dan ridho Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, PCM Muhammadiyah Gunung Putri di awal kebangkitannya memiliki 3 tujuan utama. Misi utama di periode 2015 sampai 2020 yang alhamdulillah kemarin baru diperpanjang sampai 2022. Yang pertama yaitu konsolidasi internal. Dan ini penting sekali. Untuk konsolidasi internal, paling tidak kita punya 2 syarat. Ikhwani rahimakumullah. Yang pertama seperti Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah As-Saff. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti bangunan yang kokoh, kompak. Maka yang kedua ada kaitannya, ketika dia sudah kompak, maka ada syarat sebelumnya yang saya juga sudah sebutkan di pengajian PCM, yaitu ayat sebelumnya di surah As-Saff. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Jadi syarat kompak itu adalah ternyata ada dalam ayat sebelumnya dalam surah As-Saff. Sesungguhnya besar di sisi Allah apabila kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian lakukan. Jadi itu konsolidasi internal pertama yang harus kita jaga bersama adalah kekompakan. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya, ikhwani rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan kebaikan itu walaupun sekecil apapun. Sampai Rasulullah bersabda kepada kaum ibu, kaum Hawa, ittaqillah minan nar walau bisyiqqin minat tamrin. Takutlah kalian wahai ummahat, wahai ibu-ibu sekalian, kepada Allah walaupun dengan berinfak sebiji kurma. Karena memang infak itu bagian dari amal ibadah yang luar biasa, yang nanti ketika seorang semuanya sudah meninggal dunia tidak ada yang pengen ibadah kecuali misalnya sholat, zakat ataupun yang lain, kecuali mereka ingin dibangkitkan dari kuburnya hanya untuk berinfak di jalan Allah.
Karena memang infak itu luar biasa pahalanya, mengalir terus sampai hari kiamat, sampai kita nanti akan dibangkitkan. Jadi ada dua syarat itu. Yang pertama sekali lagi yaitu kekompakan, jaga kekompakan. Yang kedua, jangan meremehkan kebaikan walaupun sebiji sawi. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, misi PCM Gunung Putri yang kedua adalah mengembangkan ranting. Jadi dulu ketika kami di 2015, ranting itu baru ada 3. Pak Gofar dulu pernah jadi ketua PCM-nya dan beliau sekarang di PDM. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 7 ranting. Dan insya Allah di perpanjangan masa jabatan ini kita akan penuhi dari 10 desa Gunung Putri itu tinggal 3 ranting. Yaitu ranting Nagrah, ranting Ciangsana, dan ranting Karanggan ya. Insya Allah kader-kader kita di masing-masing desa itu sudah ada ya. Hanya perlu kita kumpulkan, kita rekatkan, dan kalau bisa membuat amal usaha. Karena Muhammadiyah dari awal berdirinya adalah beramal usaha ya. Beramal, tapi itu bisa berputar menjadi sebuah usaha yang insya Allah akan berlangsung berkesinambungan pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan AUM atau menyelenggarakan AUM yang baru. Jadi alhamdulillah dulu kita baru punya 1 SMP amal usahanya, dan sekarang sudah ada SMK walaupun belum ada izinnya. Kemudian ada TK Aisyah di Ranting Wonahera, itu juga sudah berjalan. Dan insya Allah tadi sudah disebutkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Haji Musa Bukhari. Insya Allah beliau bersama Ibu memberikan wakaf untuk pendirian TK Aisyah, dan insya Allah nanti bisa dikembangkan menjadi SD Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Satu pesan yang mungkin saya bisa sampaikan di kesempatan hari ini, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan satu ayat yang semoga ini menjadi perekat hati kita agar kita bisa Allah kumpulkan dalam satu ukhuwah Islamiyah, yaitu surat Al-Hujurat. Tadi juga sudah disebutkan oleh pembawa acara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang beriman, jauhilah di antara kalian dari buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu, sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Janganlah di antara kalian menggibah, membicarakan saudara kalian walaupun itu kebenaran. Kalau kebenaran itu gibah, kalau kita membicarakan kebohongan itu fitnah. Maka maukah di antara kalian memakan daging saudara kalian sendiri yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai? Itu perumpamaan dosa dari ghibah, membicarakan saudara kita walaupun itu adalah kebaikan. Ketika turun ayat ini, dalam tafsir banyak disebutkan asbabun nuzulnya bahwa salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW, beliau pernah mendapatkan kata-kata yang kurang mengenakan dari sahabat yang lain, yaitu Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar mengatakan, ya Ibnu Sauda, ya Aswad Ibnu Sauda, wahai hitam anaknya orang hitam, ya gitu, kurang lebih gitu. Nah kemudian ini ribut sahabat Bilal bin Rabah dengan sahabat Abu Dar, ribut sampai akhirnya diadukanlah permasalahannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mendengar itu, muka beliau merah padam. Kalaulah kita mengatakan kepada saudara kita sehingga saudara kita merasa sakit hati, maka apakah dia layak untuk masuk ke dalam surga Allah? Maka kemudian Rasulullah manggil Abu Dar Al-Ghifari. Beliau menasihati Abu Dar, dan Abu Dar kembali kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk meminta maaf. Mohon maaf karena saya sudah menyinggung perkataan dari sahabat Bilal. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal? Sahabat Bilal tidak menerima maaf dari Abu Dar Al-Ghifari. Dia nego kesana kemari kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada Rasulullah pun dia minta agar
Rasulullah memintakan sahabat Bilal memaafkan permasalahan tadi. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal, dia kekeh tidak mau memberi maaf. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menjatuhkan badannya, mukanya ke tanah, sebelah kiri di tanah. Beliau tidak akan bangun, tidak akan berdiri sampai sahabat Bilal itu menginjakkan kakinya di sebelah kanan. Masya Allah, keimanan macam apa ini? Surga macam apa yang dirindukan oleh para sahabat Nabi? Masya Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal? Beliau berdiri, beliau memeluk erat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, memaafkan. Masya Allah. Dan ini patut kita contoh, ikhwani rahmatullah, bahwa sesungguhnya prasangka buruk, apalagi yang sudah diucapkan, itu menjadi hal yang keseharian kita dapatkan, baik di antara keluarga kita, saudara kita, kerabat, maupun dalam kehidupan bermuhammadiyah. Perasaan meremehkan saudara kita, karena sesungguhnya al-kibru batarul haqq wa qamdun nas. Apakah itu adalah bagian dari kesombongan? Maka kata Rasulullah SAW, wa innamal kibru batarul haqq wa qamdun nas. Sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Nah, jadi kita sudah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan dalam kitabnya, harus ada 70 alasan untuk kita bersuudzon, ya. Kalau kita mau berprasangka buruk kepada saudara kita, sampai kita berburuk sangka. Nah, jadi harus ada 70 alasan. Bisa jadi beliau sibuk, bisa jadi beliau sedang ada pernikahan, sedang ada apa gitu, sampai 70. Ya. Masya Allah. Agar PCM Muhammadiyah di Gunung Putri ini semakin solid, semakin kompak, dan semakin berkembang. Dan tidak lupa, mari kita bersama-sama mendakwahkan Muhammadiyah ini dengan mencerahkan dan menggembirakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama sekali dan yang utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kegembiraan dalam keterbatasan. Kalau dulu sudah bukan yang biasa dan bukan barang mewah berkumpul, sekarang berkumpul adalah merupakan barang mewah buat kita. Dan itu terjadi hanya tiba-tiba karena COVID-19. Bahkan kita tidak tahu penyebabnya COVID-19 itu apa. Apa itu berbentuk binatang, berbentuk cacing, berbentuk nyamuk, atau apa. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu juga suka heran, COVID itu apa? Kita harus tutup mulut, kita nggak boleh berdekatan. Kasihan zamannya yang masih muda-muda, pemuda Muhammadiyah, orang tua jadi tidak usah capek-capek ngelarang lagi. Kamu jangan lagi berdekatan sama dia, sekarang gak usah disuruh begitu, pasti berjauhan. Jangan khawatir, Bu. Saya punya anak, itu katanya pacarnya anak saya itu gak pernah datang ke rumah karena COVID. Jadi ternyata itu adalah hikmah kebaikan. Kita terhindar dari yang mungkar, justru bukan oleh ucapan, oleh larangan kita.
Tetapi oleh karena petunjuk Allah, COVID datang aja, ini mereka pasti pada menghindar sendiri, ditutup mulutnya. Jadi kita baru takut itu. Tapi kalau perintah Allah lupa. Tapi kalau sama penyakit Allah yang tadi, kita dengan sendirinya. Bahkan negara sudah menetapkan aturan. 1, tidak boleh berkerumun. Kalau berkerumun, Bapak bisa dipidana. Apa hubungannya ya berkerumun dipidana? Bahaya itu. Ternyata memang harus begitu. Umat Islam bagaimana? Ternyata bisa. Sholat tidak berdekatan, bisa. Sholat masih menggunakan masker, bisa. Semua ibadah lain tetap bisa kita laksanakan dengan benar sesuai dengan ajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, gembira sekali hari ini saya bisa datang dan hadir di pengajian Muhammadiyah. Judulnya sih ini pengajian Muhammadiyah di pimpinan ranting Bojongkulur. Tapi hari ini hadir, alhamdulillah. Perlu bapak-bapak ketahui, tadi oleh pembawa acara disebutkan, saya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Padahal itu bohong. Saya adalah anggota Muhammadiyah Gunung Putri. Cuma sudah sekarang sedang diutus oleh Muhammadiyah Gunung Putri juga ke Kabupaten Bogor. Kemudian di sana dipilih menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Jadi judulnya Gunung Putri itu. Makanya nyuruh-nyuruh jadi utusan. Jadi menjadi ketua. Alhamdulillah ketuanya sudah dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Saya sakit, Pak. Maka saya berupaya insya Allah 2020 selesai. Ternyata yaitu 2021 dan 2022. Bahkan sekarang sudah ada putusannya tuh. Muktamar akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Berarti Desember kita ada Muswil, baru ada Musda, baru ada Muscam. Berarti benar-benar 2 tahun Pak nanti. Sakitnya demikian parah, setengah badan saya mati semati-matinya. Bahkan istri saya sampai lupa, istri saya ini atau yang ini, lupa. Dan benar itu. Untung tidak melihat bintang film ini istri saya. Ke istri lupa. Sampai saya sedikit demi sedikit kemudian sembuh. Dan saya lapor ke pimpinan Muhammadiyah, Pak, apakah ini kondisi dilanjutkan? Saya kondisi sakit, kata Muhammadiyah, melalui rapat pimpinan sebanyak 15 orang. Jadi rapat pimpinan itu di pimpinan daerah Muhammadiyah itu ada 15 orang. Pak Gofar kami doakan sehat. Lanjutkan terus perjuangan. Dalam hati saya, padahal saya mau berhenti. Kok kata-katanya lanjutkan terus selama 2 tahun. Terus saya bilang, Pak, saya dalam 2 tahun ini oleh pekerjaan saya, bapak-bapak perlu diketahui, saya bekerja di bidang konstruksi. Hebat, gagah, ganteng banget. Bidang konstruksi, jabatannya direktur operasional. Tetapi karena COVID ini seluruh
pekerjaan di bidang konstruksi semuanya down dan tanpa pertolongan dari pemerintah. Jadi kalau ada karyawan yang lain dari pemerintah ada bantuan, kalau saya tidak ada Pak, karena dianggap kok bidang konstruksi mah mampu. Tidak Pak, tidak ada bantuan sama sekali sampai bisa bertahan cuma 1 tahun. Kemudian setelah itu kolek. Ada yang bekerja jadi bidang konstruksi. Itu Pak Salam kedua cabang anak sama. Pak Salam itu benar-benar saya rasakan. Saya kebetulan bekerja di Yayasan Kartika Eka Paksi, membuat perumahan. Jabatan saya direktur operasional. Hebat ya, direktur operasional, hebat. Tapi karena COVID ini kolek, karyawan asalnya 25 dipangkas tinggal 5 orang. Direktur utama, direktur operasional, manajer teknik, dan manajer umum. Jadi manajer umum, direktur operasional itu merangkap OW Pak. Karena pekerjaan 25 orang sekarang dikerjakan oleh 5 orang Bu. Bayangkan kalau bapak-bapak, sedih sekali kan. Maka saya lapor, bagaimana ini Muhammadiyah? Ini 2015 sudah habis, saya mau lanjutkan atau tidak? Lanjutkan Pak, karena ada perintah dari Pemprov Pusat. Itu rapat pimpinan Pak, yang memutuskan. Pak Gofar, lanjutkan lagi. Jadi bukan keinginan saya, atau ada keinginan dari orang Muhammadiyah, wah nggak bener nih Pak Gofar, saya berhentikan nih, saya ganti nih. Bukan Pak, itu ada rapat pimpinan 2 tahun ini, sehingga diaturlah waktunya Pak. Jadi saya selama 2 tahun ini berkantor hanya Senin, Selasa, Rabu untuk keluarga. Ternyata Sabtu Ahad adalah untuk Muhammadiyah juga. Kamis Jumat, maaf Pak, saya ada di Purwakarta Pak. Sabtu Ahad, insya Allah saya bisa lagi. Rapat pimpinan, jangan ngomong di luar, ngomong ke sembarang orang yang bukan pimpinan tapi ngomong, minta nasihat, penasehat. Pak Muslim Bohor ini saya dengar tadi sebagai penasehat, mintai pendapatnya Pak, ini kami akan rapat pimpinan, rapat sehingga 16 orang itu, kalau di ini ada berapa? 9 apa 7? 7 orang itu rapat. 7 orang itulah yang akan memutuskan lanjut atau tidak. Maka PCM Gunung Putri sudah saya tanda tangani itu pimpinannya. Tadinya Pak Salam kabur entah kemana, ke Tasik, jauh gitu. Saya dekat dibuangnya ke Purwakarta. Dekat. Saya Pak Salam ternyata lebih jauh. Selamat menderita Pak. Tapi para pimpinannya segera rapat. Tapi alhamdulillah mereka sudah rapat dan mengambil keputusan lanjutkan. Dan saya menandatangani bersama-sama. Ucapkan selamat buat Pak Salam dan teman-teman, tetap melanjutkan perjuangan di Muhammadiyah. Kenapa sih harus sampai begitu di Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyah ini adalah kolektif kolegial. Itu adalah ciri sampai ketika Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sekarang sudah 2001. Berarti sudah berapa tahun Pak? Berapa Pak? 106 tahun Pak. Dan salah satu amal usaha pertama kali didirikan yang resmi adalah Madrasah Muallimin Muallimat
Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan hari ini baru saja mendapatkan bantuan Bapak Presiden sebesar 15 miliar Pak, untuk membangun SD mu'alimin mu'alimat yang sudah begitu tua. Jadi ketika Muhammadiyah berdiri itu mendirikan pertama kali amal usaha itu. Dan saya baru dengar dari Pak Muslim Bukhari, itu istri saya Pak, katanya lulusan. Subhanallah Ibu, saya menaruh hormat sekali kepada Ibu. Dan ada di antara kita di sini bersekolah sebagai amal usaha pertama kali Muhammadiyah secara resmi, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Muhammadiyah di Jogjakarta. Sampai sekarang Mu'alimin Mu'alimat itu langsung diurus oleh pimpinan pusat. Ibu merasakan tahun berapa Bu? Masya Allah, lulusan tahun 64. Saya belum lahir Bu, bahkan belum niat itu bapak saya. Saya tanya Pak Muslim, ketemu Ibu di mana? Iya lagi sekolah. Pak Muslim lagi apa? Saya lagi kuliah. Hebat juga, kuliah dapat orang yang mu'alimin di sana itu. Berarti zaman itu Bapak lagi kuliah ya Pak? Masya Allah, beruntunglah Bapak mendapatkan istri lulusan mu'alimin mu'alimat amal usaha pertama kali Muhammadiyah. Subhanallah, saya Bu lulusan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Lewiliang Bogor. Ketawa Pak Soleh, jangan ketawain tuh. Didirikan oleh alumni Mu'alimin Mu'alimat Yogyakarta. Jadi dari dulu tahun 64 sama dengan Ibu, dari Lewiliang, namanya dari sana apa sih, sekolah ke sana ke Jogja, ke Mu'alimin Mu'alimat, Bapak Haji Adang Komarudin namanya. Pulang ke sini, dia langsung mendirikan, saya ingin mendirikan sekolah yang sama yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, dan menjadi amal usaha itu di Lewiliang, namanya Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, didirikan pada tahun 1972. Jadi saya lahir, Mu'alimin itu didirikan. Alhamdulillah Pak, Bu, saya diajarkan oleh beliau bagaimana dulu pelajaran di Mu'alimin Jogja didapatkan. Apa fungsi dan tugasnya alumni-alumni Mu'alimin? Itu harus menjadi kader Muhammadiyah. Sekolah 6 tahun, kelas 1 sampai kelas berapa berarti? 6 tahun. Mu'alimin juga begitu ya Bu? 6 tahun. Karena judulnya awalnya menjadi kader Muhammadiyah. Jadi memang ketika masuk sudah harus menjadi kader Muhammadiyah. Kalau tidak mau jadi kader Muhammadiyah, jangan masuk di Mu'alimin. Begitu sekolah Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah yang didirikan di Jogja oleh Kiai Ahmad Dahlan. Alhamdulillah lulusannya ada. Di sini ternyata ada Ibu. Subhanallah. Saya tahu dan saya yakin Ibu punya jiwa pengkaderan Muhammadiyah yang paripurna. Karena ketika lulusannya itu, kalau perempuan mu'alimah harus mengembangkan Aisyah dimanapun dia tinggal, dimanapun dia hidup. Bapak tahu namanya Bapak A.R. Fahrudin? Bapak tahu? Lulusan Madrasah Mu'alimin, dan pertama kali mengembangkan Muhammadiyah di Antah Berantah di Palembang. Bayangin itu lulusan Mu'alimin, setelah lulus harus mengembangkan Muhammadiyah di Palembang. Kiai Haji A.R. Fahrudin, Ibu satu angkatan atau kakak kelas ya? Kakak kelasnya Bapak. Kakak kelasnya Bapak Haji Adang Komarudin itu yang di Lewiliang Bogor, yang pertama kali jadi ketua PDM
angkatan keduanya anaknya, dan ketiga muridnya. Saya. Jadi saya percaya Pak, Bapak beruntung Pak mendapatkan istri lulusan Mu'allimin. Bapak akan dikejar terus. Pantesan Bu kalau apa-apa ini Bapak, bagaimana Muhammadiyah? Bagaimana Muhammadiyah? Ini dorongan dari ibu ini. Bukan dari Bapak ini dorongan dari ibu ini. Masya Allah, lulusan Mu'allimin itu demikian. Diikuti terus dimanapun. Makanya Bapak nih hari ini memberikan pesan ke saya. Pesannya juga tertulis nih Pak. Akan rencananya mewakafkan tempat untuk koperasi Haji Muslim Bukhari di Perguruan Muhammadiyah Gunung Putri segera dilaksanakan. Bahkan saya tadi kembangkan. Ini Bapak saya ucapkannya dan tadi Bapak langsung ucapkan di sini. Bahkan kalau perlu Pak, karena Bapak tadi didampingi oleh istri lulusan Mu'allimin sekolahnya Kiai Ahmad Dahlan, Bapak tidak usah bikin-bikin lagi di Gunung Putri, nun jauh di sana. Bikin di sini Pak. Ini Bapak sudah ada nih bangunan sekolah, iya Pak. Itu sudah ada tuh namanya Fastabik. Namakan Aisyah. Di sini kata Bapak, siaplah. Saya akan seperti subhanallah. Bapak tanpa ragu menyatakan siap. Jangankan yang kecil yang Bapak bacakan tadi, yang besar pun. Karena saya tahu bagaimana para pejuang telah melahirkan A.R. Fakhrudin sebagai kakak kelasnya ibu. Beliau menjadi penerus Muhammadiyah. Maka pasti Bapak lah, nggak mungkin. Sama-sama ya Pak. Sama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Karena Muhammadiyah itu punya salah satu ciri. Cirinya satu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya salut juga kepada Bapak. Saya baru tadi Pak, ini di sini Bojongkulur itu adalah sebuah daerah. Saya dulu 15 tahun yang lalu berkeliling ke wilayah perbatasan, termasuk Bojongkulur. Ini terbelakang. Jalannya sekarang lihat udah bagus, bahkan menjadi tempat Bojongkulur ini langsung berhadapan dengan Bekasi. Ini jalan tol bahkan ya Pak. Makanya harus ada amal usaha Muhammadiyah. Saya kira PCM Gunung Putri ini harus berpikir nih, gimana nih? Harus sudah ada amal usaha Muhammadiyah. Bahkan di sini bertempat tinggal tokoh-tokoh Muhammadiyah yang begitu terkenal, banyak. Berdiri. Bapak tadi niatkan, ayo Pak dibantu, saya akan laporkan kalau Bapak ada tempat untuk sekolah, tidak iya, dan lain sebagainya. Itulah ladang Muhammadiyah, ibu menjadi ladang. Bahkan Bapak katanya ada anaknya yang di mana tadi, yang jadi bupati, wali kota ya. Subhanallah. Di rumahnya tadi anak-anak Bapak pada kemana? Nggak ada Pak. Anak kita doakan oleh semua, semoga Bapak diberikan panjang umur dan kesehatan. Bapak, saya ingin bacakan kenapa Muhammadiyah ini berdiri sampai sekarang. 106 tadi yang sudah dibacakan. Dan sekarang
sudah dipugar dan menjadi sangat bagus, mewah. Oleh siapa? Oleh alumninya. Siapa itu? Bapak Ketua Muhammadiyah yang lama itu. Jangan seangkatan sama itu. Pak Syafi'i Ma'arif itu lulusannya dan menjadi ketua panitia perbaikan gedung. Sekarang udah bagus oleh beliau. Rupanya di samping membantu mu'alimin, ternyata ke Jogja dia meresmikan bantuan untuk Nahdlatul Ulama sebesar 65 miliar kampus universitas. Jadi Muhammadiyah dikasih 15 miliar ya biasa saja. Nah, kampus Nahdlatul Ulama diberikan 65 miliar dari Pak Jokowi untuk belajar membuat universitas. Muhammadiyah mau udah pinter kali bikin universitas ya, jadi nggak usah diajarin Pak, pasti pinter. Ini ada Muhammadiyah kenapa menjadi didirikan. Ada 6 pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada semua warganya. Yang pertama nih, saya membangun Muhammadiyah ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, makanya namanya tidak Dahlaniyah. Terus istrinya siapa itu? Wahlidah Niyah. Tidak, namanya adalah Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Jadi semua adalah untuk pengikut Nabi Muhammad, artinya orang Islam. Kalau pengikut Nabi Muhammad harus Islam. Namanya saja sudah Muhammadiyah. Itu yang pertama sekali disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya tidak mau. Makanya sekarang anak-anak Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ada tuh yang menjadi raja atau pengurus atau anak emas Muhammadiyah. Tidak. Saya kemarin mengikuti acara, saya juga baru tahu nih. Nanti tapi ibu atau istri saya jangan marah ya. 2-3 hari, 1 minggu yang lalu saya ikut Zoom pengajian Aisyah Jawa Barat. Salah satunya adalah pematerinya adalah Hinai Ahmad Dahlan. Ternyata ada anak Kiai Haji Ahmad Dahlan dari istrinya orang Thailand gitu. Jadi ada tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan, istrinya ada orang Thailand, namanya Hinai Dahlan. Udah sepuh Pak, semangat Pak, persis seperti Bapak, putih. Dan dia ahli di bidang makanan halal. Jadi Profesor Dr. Hinai Dahlan, anak kandung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maaf, cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Udah tua, semangat. Dan di acara Aisyah itu memberikan penjelasan tentang bagaimana makanan halal itu dikembangkan dan kenapa dia ada di Thailand. Terus sekarang tinggal di Thailand dan menjadi kebanggaan rakyat Thailand. Itu anak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memikirkan diri sendiri. Kalau misalnya ini namanya Dahlaniyah, mungkin yang akan jadi ketua Dahlaniyahnya Pak Hinai Dahlan itu. Tetapi namanya Muhammadiyah, ketuanya namanya sekarang siapa namanya? Haidar Nasir. Itu bayangkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah cerdas dan berpikir benar sebagaimana. Kayaknya kita sebagai para pengikutnya taat kepada sana. Pesannya yang pertama, ini 6 pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan.
agar tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Bapak pada ngelirik, kesinggung, ibu kesinggung, saya kesinggung, Pak. Saya kesinggung, Pak. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mengingatkan 106 tahun yang lalu tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Makanya ingat tuh Pak, dalam berorganisasi Muhammadiyah, menjadi pengurus Muhammadiyah, maaf, tidak menduakan Muhammadiyah. Misalnya juga menjadi pengurus NU Gunung Putri misalnya, ya itu nggak boleh tuh Pak. PUI Gunung Putri merangkap sebagai anggota Muhammadiyah Gunung Putri, ya janganlah Pak. Ya Bu ya, nggak boleh ya Bu ya. Itu kayaknya Ahmad sudah ngingetin itu. Dimasukkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Pengurus Muhammadiyah, nah, coba berpikir masing-masing nih, kita masih mendua atau tidak? Karena Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Renungkan. Yang kedua, nih, yang akan ditemui oleh pengurus Muhammadiyah, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Karena kehidupan itu penuh celaan dan penuh kritik, maka pengurus Muhammadiyah tidak dendam, tidak marah, tidak sakit hati dicela dan dikritik. Ini Pak, yang 7 orang itu harus sudah siap mental itu. Saya ingat itu dulu, saya, Pak Dora, Pak Hipni, siapa lagi Pak? Aduh, dihinakan, di demo. Tapi itu harus rela pengurus. Jangan, saya nggak rela. Tidak. Jadi pengurus itu harus rela. Dihinakan bahkan. Kita belum nyampe, dihinakan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika akan datang ke situ Bondo, dicegah, diusir. Apa Kiai Haji Ahmad Dahlan melawan? Mungkin kalau melawan langsung meninggal, karena tidak. Beliau mundur, konsolidasi, sampai akhirnya orang itu mengizinkan dengan penuh kesadaran. Sampai sekarang di situ Bondo, Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa mengembangkan Muhammadiyah terbaik sekarang di situ Bondo. Padahal dulu Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri berangkat ke situ Bondo diusir oleh masyarakat. Tidak. Jadi jangan sakit hati. Jadi Pak, kalau pengurus Muhammadiyah tidak pernah selalu sakit hati, pundungan ngerti nggak ya? Apa tuh Pak? Marahan, bentar-bentar marah, baper itu singkatannya apa sih? Bawa perasaan, kayak cewek aja, baper. Aduh, ini ternyata ini sudah diingatkan ini 106 tahun yang lalu ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Tidak sombong dan tidak berbesar hati, apalagi dipuji. Apa tuh orang yang senang dipuji itu namanya? Ria. Senang dipuji. Oh, kalau dipuji kayak tangannya ada di pundak gitu. Tidak. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian. Pesan ketiga, pesan keempat.
tidak Jubriyah. Ini ajaran Muhammadiyah nih. Jubriyah itu apa coba? Yang pertama, ujub. Ujub itu apa ya artinya, Bu ya? Sombong. Sombong ya, Bu ya? Ombongnya kebanyakan. Jadi kalau berlebihan itu semuanya pasti tidak baik. Jadi sombong itu jangan suka berlebihan. Sombong biasa aja sombong. Tapi kalau udah berlebihan namanya ujub. Sombong kepala tanggung. Sombong di luar kepala. Saking sombongnya jadi ada di luar kepala. Ada keluar dari badan kita. Jadi kalau sombongnya boleh. Sombong, saya kuat lari 10 kilo. Sombong kan? Tapi tidak berlebihan. Tidak ujub. Kedua nih, kikir. Aduh. Bukan orang Muhammadiyah, bukan ciri orang Muhammadiyah bersifat kikir, pelit, pedekit. Apa artinya itu? Apa tuh Pak? Pedit banget. Kalau bahasa di sini mah pedit banget. Kikir, pelit, pedekit. Kikir itu dulu yang terkenal kikir itu siapa itu di dalam sejarah Islam? Korun. Sampai kunci gudangnya itu kuncinya aja kalau dibawa kuda itu ada 10 kuda yang harus membawa kuncinya. Bayangkan berapa ribu itu. Tapi kikir ini dia sampai kemudian Allah tenggelamkan dengan kuncinya itu. Ada maling gitu. Kamu ibu-ibu mah, udah pasti menjauhi saja. Satu lagi, Jubriyah itu adalah ria. Ria itu apa sih? Senang dipuji. Jadi pujian itu boleh, tapi tidak usah diminta. Ayo dong puji saya. Ayo dong puji saya. Saya kan baik. Itu yang tidak boleh. Bapak ibu boleh memuji kepada orang tua, kepada sahabat, kepada pacar. Tapi kalau sudah menikah, bulu ketek amat wajahnya. Riak senang dipuji. Hilangkan. Ternyata Pak, kalau Ibu, kalau mau jadi warga Muhammadiyah, kayaknya Madalan berpesan 3 itu. Nggak boleh ujub, nggak boleh kikir, dan nggak boleh riak. Lagi. Mengorbankan harta benda, pikiran, dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Ini agak berat ini. Kiai Haji Dahlan meminta dan menyuruh ini. Sekali lagi saya baca ya. Kiai Haji Dahlan meminta kita mengorbankan harta benda, pikiran, dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Contohnya apa? Pak Muslim Bukhari ini baru ngobrol. Pak, Bapak ada di Bojong Kulur, harus ada amal usaha Muhammadiyah di sini. Diawali dengan TK, kemudian SD segala macam. Saya ada Pak. Tidak ada berpikir, tidak usah ngomong dulu ke ibu, dia langsung saja. Subhanallah, begitu ringan. Pekerjaan berat terasa ringan. Keenam, bersungguh hati terhadap pendirian. Ini Kiai Haji Dahlan. Pak, kenapa kata-kata terakhir bersungguh hati terhadap pendirian? Supaya dak mayuri buka ila malayuri buka. Tinggalkan
kepada yang meragukan, menuju kepastian. Jadi orang Muhammadiyah itu harus konsisten dan komitmen, tidak boleh ragu-ragu, apalagi dalam kebenaran. Jadi orang Muhammadiyah, maaf Pak, ini ada di depan saya itu mantan ketua PCF pertama itu. Siapa Pak Salam? Pak Mujahidin. Waduh, ketika pertama kali mendirikan Muhammadiyah di Gunung Putri ini, kita pergi kemana-mana. Ayo Pak, datang sana kemari. Komitmen, bersungguh-sungguh terhadap pendirian itu, tidak pernah mundur. Dan kemudian ketika tidak jadi pengurus pun tetap, karena dia menganggap Muhammadiyah tidak akan ada hentinya untuk pengabdian. Siapapun yang bermuhammadiyah, sama saja dia sedang hidup fi sabilillah, hidup di jalan Allah. Siapapun yang bermuhammadiyah, sama saja dia sedang hidup berfisabilillah, hidup di jalan Allah. Jadi Bapak jangan ragu, siapa yang bermuhammadiyah itu sedang berfisabilillah. Jahidu fisabilillah, jahidu fisabilillah, jahidu fisabilillah. Berjuang sungguh-sungguh, berjihad di jalan Allah. Itulah bermuhammadiyah, artinya yang lain. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bermuhammadiyah adalah beribadah. Karena Muhammadiyah punya makna pengikut Nabi Muhammad, pengikut terakhir sampai akhir zaman ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Jahidu fisabilillah adalah pegangan kita untuk tetap berpegang tali agama Allah. Jadi kalau warga Muhammadiyah harus itu tuh. Yang kedua, kalau ada bencana orang Muhammadiyah mah, apalagi ini pandemi, ini PDM Kabupaten Bogor sampai dengan hari ini sudah memberikan vaksin langsung 6.500 Pak. 1.500 di PDM Kabupaten Bogor dilaksanakannya di Lewilia. 2.000 dilaksanakannya di apa? Pamijahan. Yang semuanya disiapkan oleh bupati. Subhanallah. Gunung Putri, PCM Gunung Putri, silakan rapat dulu. Kita siap atau tidak? Kita punya tempat. Mari kita berkorban. Wakafkan diri kita untuk apa saja yang memang jika diperlukan, karena itu adalah ciri dari Muhammadiyah. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan jalan keluar dan mengakhiri pandemi ini, dan kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu sebentar. Ini saya akan memperkenalkan Ananda Kurnia. Beliau adalah anak dari sahabat saya, teman saya di Mu'allimat Muhammadiyah. Dan baru semalam saya telepon, saya angkat sekalian kamu jadi Ketua Aisyah Bojongkulur. Alhamdulillah. Inilah Ananda. Monggo dikenalkan sendiri. Mudah-mudahan bisa memperpanjang tangan Muhammadiyah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu.
Alhamdulillah, disyukur kita bisa bersilaturahim lagi setelah terakhir 2 tahun yang lalu mungkin ya Bu ya. Iya Mas di sini, dan salam serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, saya ditodong langsung sama Ibu ya. Kebetulan saya tinggal di sini sudah mungkin sekitar 16 tahun. Di sini sudah jadi warga Bojongkulur, dan kebetulan saat ini saya juga di desa sebagai badan permusyawaratan desa Pak Bu ya, jadi diamanahi begitu juga. Dan kebetulan dengan Muhammadiyah sendiri, karena saya juga asli Jogja, kebetulan almarhum Bapak dulu ketua PDM Muhammadiyah yang di Jogja dulu sudah lama. Kemudian ibu saya Bu Soimah Kastolani yang saat ini adalah ketua pusat pimpinan Asia. Jadi saya sendiri tinggal di sini, alhamdulillah bertemu dengan ibu juga nggak sengaja. Saya lagi berenang di sini, beliau juga berenang, ngobrol. Saya dipeluk, kamu anak saya, kamu anak saya. Setelah tahu bahwa saya adalah putri dari sahabat beliau gitu. Alhamdulillah bertemu di sini, dan insya Allah baru merintis ya Bu ya. Belum, pada saat mau merintis sudah keburu pandemi gitu. Terima kasih, mohon dukungannya, mohon doanya juga ya, mohon doa restunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian bulanan kita dengan bersama-sama melafalkan istighfar, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari parkiran ini kan Terima kasih kami ucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dan Ibu Zahira Khairah Muslih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak-bapak dan Ibu yang menyempatkan diri hadir walaupun sesibuk apapun. Hal ini karena demi untuk penegakan dan berkembangnya Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah di Bojongkulur. Dan sekali lagi Bapak yang hadir ini juga banyak dari Gunung Putri dan sekitarnya, dari warga Muhammadiyah dan juga dari warga sekitar sini. Dan insya Allah kegiatan seperti ini nanti bisa diteruskan di ranting-ranting yang lain. Yang di Gunung Putri ada 7 ranting Muhammadiyah. Jadi sekarang di sini adalah yang pertama kami ajarkan pengajian bulanan yang pertama di sini. Insya Allah nanti di ranting-ranting yang lain. Mungkin Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada hari ini sebagai bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, karena kemarin dulu kita sudah pernah mengadakan kegiatan. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa menggerakkan Muhammadiyah dimanapun dan kapanpun kita berada. Fastabiqul khairat wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Demikian, terima kasih atas rawuh semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan bareng. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu yang telah hadir di tempat kami ini. Selamat berjuang dalam Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Amin rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Putri mengucapkan apresiasi terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Ranting Muhammadiyah Bojongkulur yang telah mengadakan kegiatan pengajian dakwah rutin bulanan di pimpinan Ranting Muhammadiyah Bojongkulur di kediaman beliau Bapak Dr. Andes Haji Muslih Bukhari MSI bersama Ibu Hajah Khairiyah yang merupakan alumni Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Allah Azza wa Jalla memberikan umur yang panjang, memberikan keberkahan dalam kehidupannya untuk selalu menegakkan dakwah Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Muhammadiyah sebagai cirinya adalah berdakwah, maka di Gunung Putri khususnya di Muhammadiyah Bojongkulur ini menjadi pusat dakwah dari pergerakan Muhammadiyah di Desa Bojongkulur. Terima kasih dari kami PCM Muhammadiyah Gunung Putri, Taharudin Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti pengajian di pimpinan Ranting Muhammadiyah Bojongkulur cabang Gunung Putri, di mana pengajian ini di masa pandemi bisa dilaksanakan dengan baik dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena di Muhammadiyah itu ada idiom yang mengatakan Muhammadiyah tanpa pengajian kesepian. Maka pengajian adalah satu amal usaha Muhammadiyah yang terus dikembangkan, digalakan, termasuk di masa pandemi ini. Biasanya hampir 2 tahun kita mengikuti pengajian Muhammadiyah secara daring. Alhamdulillah, khusus hari ini pimpinan Ranting Muhammadiyah Bojongkulur cabang cabang Gunung Putri bisa menyelenggarakan pengajian dengan protokol ketat secara langsung. Terima kasih kepada pimpinan Ranting Muhammadiyah Bojongkulur dan cabang Gunung Putri yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Insya Allah ini menjadi penyemangat kita dalam bermuhammadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.